Isra Mi'raj ini diwajibkan tentang sholat, menunjukkan tentang pentingnya masalah sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel ini. Semoga saudara semua sehat walafiat, bahagia di dunia, selamat di akhirat kelak. Kesempatan yang ada, mari kita manfaatkan merespon kajian dengan topik bahasan akidah yang substansinya masih perlu kita uji kebenarannya dengan dasar Al-Quran. Tujuan bahasan untuk meluruskan akidah umat agar sesuai Al-Quran. Mari kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka Nabi berkata, ya Allah, umatku ini pendek umurnya, kecil-kecil pula. Kasih kami keistimewaan. Allah berfirman, Muhammad, saya kasih kau amal yang tidak pernah kuberikan sebelummu, yang tidak pernah kukasih sebelummu. Inilah sholat 50 kali sehari semalam. Turun Nabi, langit pertama tidak masalah. Di langit kemudian ketemu dengan Nabi Musa, dan Nabi Musa berkata, Muhammad, apa oleh-oleh untuk umatmu dari Allah? Alhamdulillah, Allah kasih saya sholat 50 kali sehari semalam. Malaikat Nabi Musa berkata, berapa Muhammad? 50. Tidak salah, umatku saja besar-besar kuat-kuat, tidak mampu itu kalau 50. Kau naik lagi minta keringanan. Nabi naik, dikurangi 5. Turun, kata Nabi Musa, masih banyak, naik lagi, dikurangi 5. Masih banyak, naik lagi, bondar-bandir. Setiap kali naik dikurangi 5, terakhir tinggal 5. Nabi Musa berkata, masih banyak bos, kalau bahasa kita, masih banyak itu. Di sini kelihatan cerdasnya Nabi. Kata Nabi, setiap kali saya naik 5 kali kurang, sekarang tinggal 5. Kalau saya naik lagi, tidak ada yang bisa dapat. Sebentar Muhammad, Musa, nanti kita lihat. Ternyata apa yang dicemarkan Nabi Musa betul adanya. Sekarang saja yang tinggal 5 Pak, masih ada yang hari Jumat saja datang. Itu pun paling terlambat datang, paling cepat pulang, orang khotbah dia tidur. Dan riwayat tentang Isra dan Mi'raj Nabi sahih, dan ini wajib diimani. Kemudian juga yang perlu diperhatikan, Isra Mi'raj ini diwajibkan tentang sholat, menunjukkan tentang pentingnya masalah sholat. Yang sekarang Nabi terima ketika Mi'raj sholat, maka laksanakan yang 5 waktu ini. Wajib kita laksanakan sholat yang 5 waktu. Sebetulnya siapapun yang belajar Islam dan baca Al-Quran itu tahu bahwa memang kalimat sholat itu harus 5 kali gitu ya. Itu tidak pernah ada dalam Al-Quran ya. Jadi sholatnya sih wajib, tapi yang mengatakan 5 kali sehari itu tidak ada di dalam Al-Quran. Memang di Al-Quran tidak ada perintah sholat 5 waktu. Di dalam Al-Quran tidak ada pernyataan secara konkret ada perintah sholat 5 waktu. Adanya berapa waktu, Pak? Nggak disebutkan adanya berapa waktu. Iya. Jadi semua itu yang bilang 3, yang bilang 5, itu semua hanya menafsirkan dari bunyi ayat Al-Quran. Mari kita buktikan bahwa perintah sholat terdapat dalam Al-Quran, bukan diterima saat Isra Mi'raj. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ilal ghasaqil laili wa qur'anal fajri innal qur'anal fajri kana mashuda. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat fajar atau sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Surat 17 ayat 78 ini perintah sholat dimulai dari matahari tergelincir, yakni sholat duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Hanya saja tidak dijelaskan secara rinci. Rinciannya nanti akan dijelaskan oleh orang yang lebih kompeten dalam video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis sholata tarafayan nahari wa julafam minal laili innal hasanati yudhibanna sayyiati dzalika dzikra lidzakirin. Dan dirikanlah sholat pada kedua tepi siang, yakni pagi dan petang, yakni sholat subuh dan asar. Dan pada permulaan malam, yakni maghrib.
Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapus dosa dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Inilah perintah sholat 5 waktu terdapat di kedua ayat ini. Sekali lagi, rincian perintah sholat akan dinarasikan oleh yang lebih kompeten daripada yang bernarasi. Nah, sholat itu sudah ada dari dulu. Ya, surat 1778 ya. Untuk bisa memberikan satu penegasan ini cukup ya. Ketika ini saya bikin bola bumi ekuator, ini jam 12, 15, 18, 9, 6. Di sini 00, sini 02, sini jam 22. Jangan lihat surat 17, 78. Nanti 11, 114. Akimi sholata liduluki samsi ila ghasakil laili wa qur'al fajr. Inna qur'al fajri kana mashuda. Dirikanlah sholat pada waktu matahari condong, matahari tergelincir. Dan pada waktu gelap malam, dan juga pada waktu Quran fajar, Quran waktu fajar. Matahari tergelincir di sini, tergelincir ke sana, berarti di sini sholat zuhur. Ya. Terus gelap malam, ghasakil laili, berarti di sini ada gelap malam. Di sini ada sholat maghrib. Setelah maghrib selesai, itu muncul yang namanya cahaya merah yang disebut syafaq. Orang tua kita menyebutnya candi olo. Nah, cahaya merah hilang, maka muncul gelap malam. Ya, gelap malam itu kemudian muncul ada sholat isya. Nah, jangan lihat surat 84 ayat 16 dan 17 ya. Fala uqsimu bisafaq. Maka aku tidak bersumpah dengan safaq. Safaq itu waktu senja di waktu sore itu. Nah, ada cahaya merah tadi. Walaili wama wasak, dan malam yang ketika digelapkan. Pada waktu gelap malam maka masuk sholat isya. Ya. Terus Quran waktu fajar itu berarti terbit fajar di sini. Maka sholat fajar. Jadi kalau melihat di Mekah Madinah tidak ada jadwal sholat subuh, itu tidak ada, adanya sholat fajar. Ya. Ayatnya juga begitu kok. Akimi sholata liduluki samsi ila ghasakil laili wa qur'anal fajar. Nah, waktu fajar itu tentu kan berdasarkan Quran. Nah, Quran waktu fajar itu melihatnya adalah di ekuator, maksudnya gitu pengertian ini. Inang Quran al-fajri kana mashuda. Quran waktu fajar itu dipersaksikan ya. Kita harus mencari bukti ke sana. Kita kan sudah ke sana berkali-kali untuk mencari bukti tadi itu. Nah, sekarang kita lihat 11:114. Akimi sholata tarafayin nahari wa zulafa minal lail. Innal hasanati yudhibnas sayiat. Dzalika dzikra lidzakirin. Dan dirikanlah sholat pada dua tepi siang atau dua ujung siang dan permulaan dari malam. Sesungguhnya kebaikan itu akan melenyapkan kejahatan. Itulah peringatan atau pemikiran bagi yang memikirkan. Nah. Akimi sholata tarafayin nahari wa zulafa minal lail. Dirikanlah sholat pada dua tepi siang. Tepi siang pertama di sini, tepi siang kedua di sini. Permulaan dari malam adalah maghrib. Maghrib permulaan dari malam adalah matahari tenggelam. Ya. Tepi siang pertama pada waktu matahari terbit setelah sholat fajar, kita melakukan orang sebutnya sholat duha. Nah, ini kan berarti harus dilakukan. Nah, bagi saya mewajibkan, ada ayatnya loh. Tepi siang pertama, tepi siang kedua adalah ini adalah waktu asar tadi. Asar itu juga waktu tengah itu. Surat kedua 238. Ya. Terus permulaan dari malam adalah maghrib. Nah, kalau sholat ini sudah ada,
Sholat wusta tadi surat kedua ayat